nyawa mati. Kisah ini terjadi di sebuah kampung di Biren, Aceh Tengah. Kira-kira sekitar tahun 1970. Alkisah ada pasangan muda yang baru menikah, sebut saja Mukaramah dan Nurdin. Mereka berkesimpulan untuk membuka kebun di sebuah hutan pinggiran desa. Setelah meminta izin kepada orang tua Mukaramah, keduanya kemudian bergegas menuju hutan. Yang mereka bawa sebagai bekal berupa beras, asam sunti, garam dan barang kecil lainnya untuk keperluan bertahan hidup beberapa waktu sampai dengan musim panen tiba. Untuk tempat tinggal, Nurdin sudah mempersiapkan sebuah gubuk kecil yang atapnya dari anyaman rumput ilalang yang sangat mudah didapat di sana. 2 bulan sebelum Mukaramah dibawa serta, Nurdin sudah mempersiapkan segala sesuatu sendirian. Dia sudah menebang hutan untuk dipergunakan sebagai lahan yang akan dipergunakan untuk bercocok tanam. Burung pipit dan burujuk, cecak rowo, secara sukarela menanam campli Cina, cabai kecil yang sangat pedas, dan tomat tulo, tomat beri. Sehingga untuk 2 hal ini Nurdin tidak perlu lagi turun tangan. Bahkan cabai dan tomat itu tersedia melimpah untuk kebutuhan kedua manusia itu. Butuh waktu selama 6 jam berjalan kaki, barulah mereka sampai ke lahan itu. Hari sudah sore. Mukaramah langsung menjerang air dan menanak nasi dengan periuk tanah. Nurdin menuju alur kecil untuk mengambil jebakan ikan yang sudah seminggu yang lalu dipasang. Alhamdulillah, ada 7 ekor ikan gabus terperangkap di dalamnya. Segera dia bawa pulang dan dimasak oleh Mukaramah. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Nurdin sering melarang Mukaramah untuk bekerja di ladang. Dia hanya diminta untuk mengurus kesibukan dapur, seperti memasak dan mengolah makanan. Namun, Mukaramah bukanlah perempuan manja. Walau suaminya telah melarang, dia tetap bekerja di ladang. Karena itulah, semakin bertambah sayang Nurdin kepada dirinya. Singkat cerita, tahun itu kebun mereka menunjukkan akan datangnya panen besar. Kacang kedelai yang mereka tanam tumbuh subur dan berbuah lebat. Jagung-jagung tak satu pun diganggu oleh babi hutan. Demikian juga dengan ubi dan sayur mayur lainnya. Monyet di pinggir hutan pun tidak mengganggu kebun mereka. Seiring dengan semakin dekatnya dengan musim panen, Mukaramah pun sudah hamil besar. Bertambah bahagialah mereka. Nurdin semakin rajin bekerja. Beberapa yang sudah harus dipanen, telah dia tuai dan ditumpuk di dangau kecil yang dipersiapkan sebagai gudang. Seorang pedagang di kota sudah berjanji untuk segera menjemput hasil panen itu. Bahkan uang muka sudah diserahkan kepada Nurdin. Mukaramah, walau hamil besar, tetap mendampingi suaminya memanen hasil ladang. Dia ingin menikmati proses menuai rezeki bersama dengan lelaki yang dia cintai. Bila Nurdin melarang, dia selalu berkata bahwa dia tidak apa-apa. Jabang bayinya ikut bergembira bisa membantu sang ayah. Buktinya, bila Mukaramah turun ke ladang, jabang bayi di perutnya selalu saja bergerak. Mendengar kabar itu, Nurdin memeluk dan mencium istrinya. Malam itu angin kencang. Mukaramah sedari sejam yang lalu terus menangis karena perutnya terasa mulas dan sakit. Nurdin menjadi serba salah. Mencari bantuan berarti meninggalkan istrinya sendirian di tengah hutan. Sedangkan tetangga terdekat berjarak 3 km jalan kaki. Itu pun jalan yang harus dilalui sangat sulit. Sering pula di sana melintas harimau dan beruang. Membawa Mukaramah dengan cara menggendong tentu bukan pilihan. Namun Nurdin sudah tidak punya pilihan lain. Di tengah hujan badai, dia memutuskan untuk membawa pulang istrinya ke kampung. Mukaramah sempat menolak.
Tetapi dia juga tidak yakin bisa melahirkan seorang diri di tengah hutan. Apalagi dia belum berpengalaman. Jalan yang becek serta tubuh Mukarramah yang berat menjadi halangan yang luar biasa. Guntur di langit bersahut-sahutan. Jalanan gelap. Beberapa kali Nurdin hampir terpeleset. Mukarramah yang digendong di punggung semakin lemah. Jeritan kesakitannya tidak begitu kuat lagi. Beberapa kali dia sempat mendengar auman harimau. Dia takut, tapi ada hal yang harus diprioritaskan. Untuk itu dia melawan rasa takut dengan sekuat tenaga. Hujan lebat membuat tubuh mereka basah kuyup. Nurdin mencoba melindungi istrinya dengan cara memayungi dengan daun jati. Sejatinya, daun itu tak cukup bermanfaat di tengah hujan lebat dan angin kencang. Tetapi Nurdin tidak peduli. Melihat itu Mukarramah tersenyum. Dia terharu. "Berhenti Bang. Aku sudah tak kuat lagi. Sepertinya anak kita akan lahir," kata Mukarramah. Suaranya nyaris tidak terdengar. Nurdin menurunkan istrinya dari gendongan. Di tengah gelap gulita, Mukarramah kemudian bergelut dengan maut. Pada hentakan terakhir bayi mereka lahir. Laki-laki. Nampak sehat sekali. Nurdin segera melindungi bayinya dengan daun pisang. "Bang, segera bawa bayi kita ke kampung terdekat. Tinggalkan saja aku di sini," ujarnya pelan. Di tengah hujan badai itu dia masih sempat memeluk dan mencium putranya tercinta. "Tidak, kau akan kubawa serta. Abang akan membawa kalian berdua," kata Nurdin dengan berurai air mata. "Aku sudah tak kuat lagi Bang," bisiknya. Nurdin tak peduli. Dia kembali menggendong istrinya. Anaknya dibekap di dada. Dia berjalan dengan tertatih. 2 jam kemudian dia sampai ke kampung terdekat. Dia berteriak minta tolong. Warga langsung berhamburan memberikan pertolongan. Ma Blien, bidan kampung, segera memberikan pertolongan. Mukarramah semakin melemah. Segala jampi dan obat tradisional telah diberikan. Namun sepertinya Allah berkehendak lain. Perempuan yang penuh cinta itu meninggal dunia, tepat saat azan subuh berkumandang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasca kematian Mukarramah, Nurdin sudah tidak peduli lagi dengan ladangnya di tengah hutan. Baginya, kembali ke rumah mereka berarti membuka luka. Sebab ribuan kenangan terukir di sana. Dia masih ingat ketulusan istrinya dalam membantunya bekerja. Senyum perempuan yang tidak pernah terlihat lelah masih sangat membekas. Dan semua itu, kini merupakan sebuah kesakitan. Tak tahan menanggung derita, akhirnya Nurdin memutuskan merantau ke Malaysia. Dia menitipkan putranya yang berumur 2 bulan kepada ibunya yang sudah tua. Kepada sang ibu dia berujar, "Biarlah kubawa segala derita hati ini keluar sana. Kutitipkan buah hatiku pada engkau ibuku. Kiranya ibu tidak menolak hajatku kali ini," kata Nurdin sambil menangis. Singkat cerita, sang ibu bersedia mengasuh putra Nurdin yang diberi nama Banta Muhammad itu. Berlayarlah duda muda itu ke kampung seberang laut. Pasca keberangkatan Nurdin, kampung mereka gempar dengan seringnya masyarakat melihat seorang perempuan berdiri di dekat jendela rumah Nurdin. Tidak jelas siapa, tapi setiap dia nampak berdiri di sana, Banta menangis keras di dalam rumah. Warga mengira bahwa itu tamu, tapi lama-kelamaan mereka curiga. Setiap nampak wanita berdiri di dekat jendela, Banta pasti menangis keras. Akhirnya ada yang memberitahukan hal itu kepada pemilik rumah. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah setan yang hendak mengganggu Banta. Segala dukun telah dipanggil, bukannya persoalan menjadi selesai, tapi bertambah parah. Hingga akhirnya terungkap siapa perempuan misterius itu. Dia adalah Mukarramah. Pada suatu petang, Ibu Nurdin sedang memberikan susu kepada Banta. Samar-samar dari luar dia melihat seorang perempuan berjalan ke arah rumahnya.
Begitu sampai di pintu, sosok itu langsung menghilang. Kemudian Banta pun menangis. Ibu Nurdin mengenal sosok itu, sebab dia hafal betul wajah arwah menantunya. Lalu secara cepat dia merapal jampi-jampi. Suasana menjadi tegang ketika secara berkelabat wajah Mukaramah muncul di kamar bekas mereka tidur dulu. Kemudian secara cepat pula dia sudah di dekat Ibu Nurdin. Dia seperti meminta agar bisa mengendong anaknya. "Sudahlah Mukaramah, engkau sudah di alam lain. Relakan anakmu aku asuh. Kalau kau sayang padanya dan pada suamimu, janganlah engkau selalu datang. Kasihan anakmu ini. Bila kau kunjungi dia akan sakit. Tak tahukan engkau soal itu?" ucap Ibu Nurdin. Mukaramah seolah tak rela. Dia sempat protes pada apa yang disampaikan oleh mertuanya, dengan cara memecahkan piring di dapur. "Sungguh engkau tidak berbudi. Kalau demikian, aku yakin bila kamu bukan Mukaramah, tapi iblis laknatillah," kata Ibu Nurdin dengan muka merah. Antara marah dan takut menjadi satu. Usai dia mengatakan demikian, kondisi rumah langsung tenang. Banta pun menghentikan tangisnya. Kunjungan Mukaramah kembali berulang. Dia biasanya datang bila menjelang maghrib. Selalu saja perilakunya sama. Juga menghilang setelah dimaki sebagai menantu yang tidak berbudi. Kali lain, di malam-malam yang pekat, warga mendengar tangisan perempuan di kebun belakang rumah Nurdin. Pertama mereka berpikir itu suara musang yang putus cinta karena betinanya dibawa lari oleh musang lainnya. Akan tetapi, semakin disimak, semakin jelas bila itu tangisan disertai rutuk yang mengundang duka. "Bang Nurdin, hik hik hik, teganya engkau tinggalkan aku sendiri di sini. Kau tak sayang pada kami. Kenapa kau tak bawa aku bang? Lupakah engkau Bang Nurdin, bahwa kita sudah pernah berjanji untuk hidup dan mati bersama? Lupakah engkau Bang Nurdin, bahwa aku sangat mencintaimu?" ucap sosok itu sambil menangis. Warga yang mendengar kalam itu langsung berkesimpulan bahwa itu hantu Mukaramah. Berarti dia sudah bangkit dari kuburnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin hari hantu Mukaramah semakin liar. Dia mulai mendatangi perempuan hamil. Seringkali dia merasuki ibu-ibu yang hampir melahirkan. Kepada manusia dia mengaku rindu kepada Nurdin dan Banta. Dia ingin dipertemukan dengan mereka. Ketakutan merebak ke seluruh kampung. Berpuluh dukun sudah pernah datang menjampi. Namun tak satu pun yang berhasil. Bahkan kepada beberapa dukun dia menampakkan diri dalam wujud yang menyeramkan. 1-2 dukun malah dibikin tumbang. Dihajar habis-habisan oleh arwah Mukaramah. Pernah suatu ketika, seluruh pengunjung warung kopi dibuat lari tunggang langgang. Dengan tiba-tiba Mukaramah muncul untuk membeli kopi. Sang pemilik warung kurang menyadari. Dia baru tahu bahwa yang memesan kopi adalah Mukaramah. Setelah dia mulai menuang kopi dengan saring yang diangkat tinggi-tinggi, tubuh lelaki itu langsung kaku. Mukaramah menatapnya dengan tajam. Untunglah, dalam kondisi kritis demikian, Pak Imam datang. Dia langsung menghardik Mukaramah dengan membaca ayat-ayat pengusir setan. Mukaramah sempat melawan. Beberapa kursi sempat terbang ke arah imam kampung. Namun dengan cekatan dia mengelak. Iblis itu baru kalah setelah sang imam membaca ayat kursi. Keesokan harinya, warga beserta keluarga Nurdin dan Mukaramah berembuk. Mereka sepakat untuk membalikan batu nisan kubur Mukaramah. Semua sepakat. Setelah prosesi itu selesai, malam-malam selanjutnya tidak ada lagi teror dari hantu perempuan itu. Kampung menjadi aman. Lewat mimpi, Mukaramah kemudian menemui Nurdin di Malaysia. Dia meminta agar suaminya mengunjungi kuburnya. "Bawalah anak kita bang, kunjungilah aku. Aku rindu pada kalian. Cukup sekali saja. Setelah itu, aku ikhlas engkau tidak pernah datang padaku lagi," ucapnya dalam mimpi Nurdin. Setelah 3 malam berturut-turut Mukaramah datang dalam mimpinya, Nurdin pun pulang kampung. Setelah beristirahat, dia langsung ziarah ke kubur wanita yang sangat dicintainya itu. Dia membawa serta Banta. Di hadapan nisan yang baru berusia bulanan itu,
Nurdin memanjatkan doa. Semoga istrinya dilapangkan kuburnya oleh Ilahi Rabbi. Istirahatlah dengan tenang istriku. Aku akan menjaga Banta dengan baik. Aku berjanji akan selalu mengingatmu sebagai perempuan yang penuh cinta. Kepada anak kita akan kuceritakan bahwa pada suatu ketika dia pernah punya ibu yang sangat baik, setia dan penuh perhatian, ucap Nurdin. Usai berkata demikian, Nurdin menangis. Sedangkan Banta nampak ceria. Dia tertawa-tawa dalam gendongan ayahnya. Mungkin dia sedang bercengkerama dengan arwah ibunya.